Halo kaum rebahan yang kerjanya gelondongan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Spy X Family episode 3. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, Lloyd yang lagi cari mama buat Anya gak sengaja ketemu sama gadis yang bernama Yor. Seorang cewek lugu yang sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran dan codename Putri Duri. Anya yang tahu latar belakang mereka berdua langsung akting kesepian biar Yor mau jadi mamanya. Singkat cerita, Yor sama Lloyd pun akhirnya merasa cocok satu sama lain dan memutuskan untuk menikah demi keuntungan mereka masing-masing. Lalu di episode 3 kali ini, tampaklah Yor yang udah nge-packing barang-barangnya dan pindah ke rumah Lloyd. Anya pun seneng banget dengan kedatangan mama barunya itu. Lalu dengan semangat, Anya langsung berkeliling rumah dan nunjukin setiap ruangan yang ada di sana. Yor yang masih malu-malu itu pun ngikutin Anya dan senang. Kemudian setelah selesai membereskan barang-barangnya, Lloyd pun langsung ngajakin Yor dan Anya untuk latihan wawancara yang akan mereka hadapi di Akademi Eden besok. Sayangnya, semangat Lloyd pun langsung luntur saat dengar jawaban-jawaban nyeleneh dari Anya dan Yor. Dari sekian banyak misi, baru kali ini aku merasa patah semangat. Batin Lloyd frustasi. Dah lah, kalau gini kita gak akan lulus ujian wawancara. Batalin aja masuk sekolahnya, kata Lloyd kepada mereka. Lloyd-san, tolong ingat lagi wasiat mendiang istrimu, ucap Yor sambil nyemangatin Lloyd. Akhirnya, Lloyd pun langsung ngajakin mereka berdua buat jalan-jalan keluar sambil mengamati keluarga lain. Lloyd berharap kalau tindakannya ini tuh bisa ngebuat hubungan mereka bertiga jadi lebih normal kayak keluarga lainnya. Jalan-jalan, jalan-jalan, jajan-jajan, ucap Anya dengan semangat. Lalu tiba-tiba Anya pun meminta Yor untuk menggandeng tangannya. Dan Yor dengan senang hati pun langsung melakukan hal itu. Melihat kelakuan mereka, Lloyd pun langsung merasa lega karena mereka berdua bisa cepat akrab. Yor yang senang melihat perlakuan Anya itu pun langsung keinget sama adiknya waktu kecil dulu. Senangnya, aku jadi ingat adikku waktu kecil dulu. Oh iya, dulu aku pernah meluk adikku sampai tulang rusuknya patah. Berarti kali ini aku harus lebih hati-hati ya, batin Yor sambil senyum-senyum sendiri. Anya ngedengar suara hati Yor itu pun langsung ketakutan dan ngelepasin gandengan tangannya. Lloyd pun malah jadi makin bingung dengan keabsurdan tingkah mereka berdua. Kemudian Lloyd pun mengajak Yor dan Anya ke gedung opera untuk menonton pertunjukan. Dia pengen Anya dan Yor itu terbiasa dengan hal-hal berkelas dan gak kampungan. Lalu sesampainya di gedung opera, Lloyd pun berusaha membaur dan mengamati orang-orang yang ada di sana. Sedangkan Anya malah molor dengan santainya. Setelah itu, mereka pun menuju ke galeri seni yang sedang memamerkan lukisan-lukisan antik. Anya, di sini nggak boleh teriak-teriak ya, kata Lloyd kepada Anya. Wih, jawab Anya dan semangat. Tapi nggak lama setelah itu, tiba-tiba Anya teriak-teriak sambil nunjuk-nunjuk lukisan yang ada di sana. Papa, ini itunya kelihatan, teriak Anya sambil ngeliatin lukisan yang vulgar. Lloyd pun cuma bisa nenangin Anya dan berusaha untuk gak menarik perhatian. Kemudian saat lihat Yor, ternyata dia malah lagi terpesona sama lukisan yang ada gambar gilatinnya. Kayaknya si Yor ini tuh emang terobsesi banget sama yang namanya senjata dan pembunuhan deh. Hehehe. Dan lagi-lagi Lloyd pun cuma bisa pasrah dengan kelakuan absurd mereka. Kemudian selesai lihat-lihat barang seni, Lloyd pun langsung ngajakin Yor buat beli baju baru. Lloyd pengen Yor terlihat elegan saat wawancara esok hari. Lalu sesampainya di sana, si ibu penjaga toko pun tampak senang karena melihat Yor yang udah punya pasangan. Ia pun langsung gercep buat milihin kain terbaik untuk Yor. Awalnya, ibu-ibu desainernya nawarin Yor buat pakai kain yang berwarna cerah. Tapi kayaknya si Yor ini cuma senang pakai warna hitam dan merah aja. Aku takut mencolok kalau terkena cipratan darah, batin Yor. Dan lagi-lagi si Anya ini langsung kena mental saat ngedengerin suara hati Yor. Setelah selesai beli baju, mereka bertiga pun segera bergegas menuju tempat foto untuk mengambil foto keluarga. Kemudian mereka pun pergi makan di sebuah restoran mewah. Tapi saat melihat cara Anya makan, Lloyd jadi tambah frustasi. Apalagi si Yor juga malah kesenangan ngeliatin pisau yang ada di tangannya. Kayaknya Lloyd benar-benar kira kalau mereka ini udah gak ada harapan dan mulai meragukan kesuksesan misinya. Apa aku salah pilih orang ya, batin Lloyd. Lalu tampaknya Yor menyadari kegelisahan hati Lloyd.
Dia pun langsung ngajakin Lloyd buat cari angin sambil ngeliatin pemandangan kota. Saat itu juga, Lloyd pun mulai ngerasa sedikit enakan dan melupakan penatnya. Tapi tiba-tiba aja mereka bertiga ngeliat seorang nenek-nenek yang lagi dicopet sama seseorang. Tanpa pikir panjang, Yor pun langsung lompat turun dan mengejar pencopet itu. Lloyd dan Anya juga ikut mengejar si pencopet dari jauh. Tapi sayangnya, Yor gagal untuk menangkapnya. Karena tampaknya si pencopet itu udah berhasil kabur. Lalu Yor pun langsung kembali untuk memeriksa keadaan nenek tadi. Nenek, apakah kamu gak apa-apa? Tunggu ya, aku akan mengejar pencopet itu dan mengantarmu ke rumah sakit. Kata Yor dengan panik. Aku baik-baik saja. Cuma lecet dikit kok. Terima kasih banyak. Jawab nenek itu sambil tersenyum. Namun tampaknya Yor udah kehilangan jejak dari si pencopet itu. Begitu juga dengan Lloyd. Dia gak bisa menemukan si pencopet yang udah membaur di keramaian. Lalu Anya pun berusaha buat ngebantuin Lloyd dengan membaca suara hati orang-orang yang ada di sana. Tapi karena terlalu banyak memakai kekuatan espernya, Anya pun jadi lemas dan langsung mimisan. Namun Anya masih gak menyerah. Tiba-tiba aja dia ngedengar suara hati dari si pencopet itu. Saat itu juga Anya langsung ngasih kode ke Lloyd dan bilang kalau dia tuh lapar dan pengen makan roti sambil nunjuk toko yang ada di seberang jalan. Tujuannya ya biar si Lloyd bisa ngeliat pencopet itu. Terus pas Lloyd nengok ke toko roti yang ditunjuk Anya itu, Lloyd pun langsung sadar kalau pria yang berjalan dengan cara aneh itu adalah si pencopet. Kemudian Lloyd pun langsung nitipin Anya ke Yor dan loncat ke arah pencopet itu untuk menangkapnya. Kamu itu pantasnya makan makanan basi aja. Ucap Lloyd sambil ngehajar pencopet itu. Si pencopet pun langsung pingsan dan KO. Orang ini adalah Jambret. Tolong panggil polisi supaya ditangkap. Kata Lloyd sambil lari dari kerumunan. Kayaknya dia emang gak mau jadi perhatian warga. Setelah itu, Lloyd pun langsung mengembalikan dompet milik si nenek dan mengantarnya ke rumah sakit. Baik, nak. Terima kasih sudah mengantarku. Uang ini akan kubelanjakan untuk hadiah cucuku. Kata si nenek dengan senang. Ini bukan apa-apa. Yang telah merebutnya adalah suami saya. Jawab Yor sambil menunjuk Lloyd. Enggak kok. Mungkin kalau kamu gak mengejar, aku juga gak akan berbuat apa-apa. Jawab Lloyd sambil tersipu malu. Lalu, ia pun kembali teringat dengan tugasnya sebagai mata-mata yang jasanya gak pernah dipuji ataupun diketahui oleh orang-orang. Akhirnya, Lloyd pun mulai tersipu dan merasa senang dengan ucapan terima kasih dari nenek itu. Anya yang tahu suara hati Lloyd pun langsung sadar kalau ayahnya tuh lagi kesenangan tapi masih berlagak sok cool. Ayah malu-malu kucing. Batin Anya. Aku senang hari ini bisa jalan-jalan. Dan begini aku bisa lebih giat dalam bekerja. Kata Lloyd pada Yor. Kayaknya si Lloyd ini jadi makin semangat buat ngejalanin misinya setelah dipuji sama si nenek. Yor yang mendengar kata-kata Lloyd itu pun langsung menatapnya sambil tersipu malu. Lalu Anya yang lihat tingkah kedua orang tuanya itu pun langsung mulai berulah. Papa dan mama mesra-mesraan. Tanya Anya polos. Saat itu juga Lloyd dan Yor pun langsung malu dan menyangkal perkataan Anya. Si nenek yang liatin tingkah lucu mereka pun langsung senyum-senyum sendiri. Kalian bertiga adalah keluarga yang sangat rukun ya, kata si nenek. Saat mendengar perkataan nenek itu mereka bertiga pun langsung bengong. Setelah itu akhirnya Anya, Lloyd dan Yor pun pulang ke rumah. Jajan-jajan hari ini selesai, kata Anya senang. Yor pun menatap mereka berdua dengan bahagia. Kayaknya Yor udah ngerasa cocok dan mendapatkan kebahagiaannya. Kemudian Lloyd pun mulai fokus kepada misinya lagi. Hoi, ayo kita ulangi latihan wawancaranya. Anya, apa yang akan kamu lakukan kalau melihat temanmu berbuat nakal? Tanya Lloyd. Menerjangnya dari atas lalu memberinya makanan basi. Jawab Anya dengan yakin. Lloyd yang mendengar jawaban absurd Anya itu pun langsung pusing. Gak mungkin. Kayaknya emang harus nyerah. Batin Lloyd pasrah. Ayah keren banget loh. Bang, bang. Bang, kesannya Sita, kata Anya sambil niruin gaya Lloyd nangkep pencopet tadi. Setelah itu, Yor pun langsung ngasih coklat panas buat Anya dan tersenyum. Lloyd yang lihat mereka berdua bahagia langsung keinget sama kata-kata nenek tadi. Dia pun gak jadi frustasi dan kembali tenang. Kalau emang kelihatannya gitu, walaupun cuma 1%, mari kita anggap kalau persiapanku ini udah ada perkembangan. Batin Lloyd sambil menghela nafas. Nah, inilah akhir dari anime Spy X Family episode 3. Lalu, akankah mereka berhasil melewati ujian wawancara itu? Penasaran kan?
Makanya pantengin terus channel Kucing Rebahan Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.